Suara ledakan dan tembakan pertahanan udara masih terus menggema. Sistem pertahanan udara yang beroperasi di atas cakrawala Teheran menunjukkan visual saling tembak pada hari ke-7 perang Israel dan Iran masih terus berlangsung. Konflik ini menandai fase baru permusuhan terbuka antara kedua negara, yang memuncak setelah Israel menyerang fasilitas nuklir dan militer Iran. Balasan Iran tak kalah mengejutkan. Sejumlah rudal balistik baru mulai dari Fatah hingga rudal hipersonik Sijil yang menyasar Haifa hingga jantung kota Tel Aviv. Pemerintah Indonesia telah menetapkan status siaga 1 untuk penanganan evakuasi 380 warga negara Indonesia di Iran dan sekitar 194 WNI di Israel. Instalasi nuklir itu dalam keadaan apapun tidak dapat diserang, karena dapat membahayakan keselamatan manusia dan juga merusak lingkungan hidup. Dan yang lebih parah adalah bahwa serangan atau ancaman serangan terhadap instalasi nuklir akan membahayakan rejim pengaturan non-proliferasi senjata nuklir seperti yang saat ini dijunjung tinggi bersama oleh seluruh negara state parties, negara pihak pada traktat non-proliferasi senjata nuklir. Dan ancaman serangan terhadap instalasi nuklir di Iran ini juga tentunya mengancam keselamatan penduduk sipil termasuk WNI dan berpotensi menjadi bencana kemanusiaan. Dalam rangkaian serangan Israel ke Iran, tujuan utamanya adalah menargetkan 3 fasilitas nuklir utama Iran di Natanz, Isfahan, dan Fordow yang berjarak hanya sekitar 20 km dari kota Qom di mana mahasiswa Indonesia bermukim. Tim Liputan NTV melaporkan. Pemerintah bekerja sama dengan TNI tengah melaksanakan upaya evakuasi bagi sedikitnya 578 WNI yang terjebak di tengah perang di wilayah Israel dan Iran. Potensi kerawanan masih terus meningkat seturut aksi militer dan saling serang yang makin meruncing. Ketegangan dua wilayah negara itu dikabarkan terus meningkat yang hingga kini belum ada tanda-tanda mereda. Saya ajak Anda berbincang dengan narasumber kami untuk membahas tentang eskalasi yang masih terus meruncing di Israel dan juga Iran. Kami hadirkan 2 narasumber melalui sambungan Zoom. Ada aktivis pro-Israel dan Yahudi, Monique Reikers, dan juga pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Mas Hasib, Mbak Monique. Selamat malam. Bang Don. Siap. Salam, Mbak. Saya berharap Anda berdua tetap dalam keadaan sehat karena saudara-saudara kita yang ada di Iran dan Israel saat ini juga berharap tetap sehat. Tetapi pertanyaan saya adalah karena eskalasi makin meruncing, Mas Hasib, analisa Anda dulu. Sudah sepekan perang, kalau bisa kita katakan perang Israel dengan Iran ini makin panas. Kemana arah peperangan ini, Mas Hasib? Terima kasih, Bang Don. Sebelum kita asik membahas tentang analisa mengenai peperangan ini, saya ingin berangkat dari empati kepada kedua belah pihak, terutama yang menjadi korban dari warga sipil yang jumlahnya semakin banyak. Sekali lagi kita belajar tidak ada perang yang tidak menghancurkan, semua perang menghancurkan, menimbulkan luka dan penderitaan di mana-mana. Dan karena itu abad modern ini kita harapkan bisa mengakhiri kisah trauma dan kekerasan seperti ini, dan kita doakan semoga perang ini semakin segera menemukan ujungnya dan kembali kepada situasi damai. Mas Doni atau Bang Don, kalau kita baca perang ini di hari ke-8 ini, ada beberapa yang saya ambil sebagai pembeda. Saya mengikuti day to day peperangan ini di beberapa media, dan di hari ke-8 ini menurut saya pembedanya adalah bahwa pada akhirnya Presiden Donald Trump sebagai penentu politik Timur Tengah sampai hari ini bahkan global masih belum berubah, akhirnya mengambil keputusan. Sebenarnya keputusannya sudah diambil pada hari ke-7 kemarin atau hari Kamis kemarin ya, tanggal 19, tapi sudah sangat efektif sekarang, yaitu bahwa Amerika Serikat, Donald Trump akan memberikan waktu 2 minggu untuk proses pendekatan diplomasi, dan ini artinya saya mengikuti apa yang diharapkan oleh Perdana Menteri Netanyahu atau kabinet Israel yang ingin Trump segera bergabung dan menghancurkan rezim Iran dalam waktu setempo-temponya.
itu masih tertunda lebih dulu. Minimalnya sampai 2 minggu sebagaimana telah dinyampaikan oleh juru bicara Presiden Trump. Nah, dari satu perkembangan ini maka ada satu hal yang hampir pasti, minimal kalau kita berpegangan pada kebijakan ini, bahwa perang ini akan berlangsung dalam waktu yang relatif panjang. Ya. Minimalnya kalau kita ambil lagi-lagi dari statement resmi ini, baru akan 2 minggu ke depan kita akan melihat fase bagaimana. Jadi ini kayak semacam hentakan awal sudah begitu kuat, dia mulai memuncak menurut saya di di hari ke-6 kemarin, yaitu ketika Presiden Trump memberikan ultimatum yang setinggi-tingginya, dan kita baca beberapa hal yang bisa menyebabkan itu, termasuk ultimatum akan minta untuk Teheran dikosongin, lalu kemudian mengetahui tempat persembunyian Ayatullah Khomeini walaupun tidak akan mengeksekusi sekarang misalkan. Jadi itu secara politik ultimatum yang sudah sangat tinggi. Tapi kita tahu dari tanggal 7 dan sampai sekarang ini tune-nya agak menurun. Nah, itu artinya perang ini akan memasuki fase mungkin melandai dulu, walaupun serangan di lapangan masih akan terjadi sampai pada 2 minggu ke depan, di mana keputusan pembaharuan akan diambil terutama oleh Presiden Donald Trump. Oke, saya catat itu 14 hari atau 2 minggu. Mudah-mudahan ada jalan keluar, karena ada juga beberapa analis yang mengatakan ini bakalan panjang sekali ini perang ini. Oke, saya ke Mbak Monik dulu. Mbak Monik, kalau kita lihat dari aspek kemanusiaan, ya, saya minta Anda melepaskan dulu soal tendensi Anda kepada Israel, ya kan, kemudian kedekatan emosional Anda juga dengan Israel. Tetapi kalau kita bicara kemanusiaan, Israel sendiri sering dituding oleh banyak negara sebagai negara yang juga tidak pernah mengedepankan aspek kemanusiaan. Kalau kita melihat misalnya soal Gaza, serangan-serangan sering dilakukan juga oleh tentara-tentara Israel. Dan kali ini ternyata jantung Israel, khususnya Tel Aviv, itu bisa ditembus oleh Iran. Ada korban juga berjatuhan di sisi Israel. Perspektif Anda, Mbak Monik? Ya, saya berterima kasih karena kita mengangkat soal ini, kemanusiaan. Pertama, serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel itu membabi buta karena menyasar warga sipil. Kemarin rumah sakit dirudal oleh Iran untuk pertama kalinya menggunakan cluster bom. Ya. Anda minta saya bicara kemanusiaan. Israel menyerang hanya satu fasilitas militer pasukan Garda Revolusi Iran. Yang kedua, fasilitas nuklir Iran. Israel selalu memerintahkan evakuasi terhadap warga sipil Iran sebelum melakukan penyerangan. Jadi, ketika Nusantara TV meminta saya berbicara tentang kemanusiaan, kita semua bisa berpikir, yang manusiawi itu siapa? Yang menyerang target sipil membabi buta, bahkan rumah sakit Soroka di Beersheba, di kota yang mix antara Arab dan Yahudi, atau pada rezim yang memang dari awal sudah selalu menyuarakan slogan-slogan death to America, death to Israel. Kita harus menilai. Tadi Anda minta saya mencopot atribut-atribut. Sekarang saya juga minta pemirsa dari Nusantara TV mencopot atribut-atribut Anda semua. Anda bisa menilai sendiri. Ketika Israel menyerang fasilitas nuklir, kita juga harus bertanya, ini menguntungkan atau merugikan umat manusia? Tentu saja kita tidak ada yang setuju dengan nuklir yang uraniumnya diperkaya, sehingga akan menjadi senjata. Negara yang tidak punya kebencian terhadap Israel, tentu boleh-boleh saja punya nuklir. Tetapi jika negara itu membenci Israel dan sudah berulang kali menyatakan ingin membinasakan Israel, ingin memusnahkan bangsa Israel, dan dia memiliki energi
dia memiliki uranium dan diperkaya, bukan hanya untuk kebutuhan listrik, tetapi sudah sampai senjata, maka Israel harus mengambil tindakan. Ya, oke. Dan saya sangat setuju, saya ingin tegaskan, Amerika tidak usah ikut campur. Meski memang hanya alat senjata penyerang yang bisa menembus Fordo itu hanya punya Amerika. Ya. Israel belum punya senjata tersebut. Oke. Tetapi jangan lupa Israel sudah pernah berhasil menghancurkan instalasi nuklir Osirak di Irak. Sekitar tahun 1981 atau 82, saya kurang ingat. Lalu kemudian nuklir yang ingin dimiliki oleh Suriah. Oke, baik. Mbak Jadi Monik, ini bukan tahan dulu di sesuatu sini. yang baru. Karena ini menarik sekali. Kalau saya tangkap dari statement Anda, kita juga harus bicara tentang fairness meski dalam kondisi perang, begitu kan? Mas Hasib, bagaimana Anda merespon apa yang disampaikan Mbak Monik? Karena Amerika juga sekarang mau tidak mau sebenarnya sudah terlibat, begitu kan? Walaupun juga keterlibatan Amerika, kita tunggu bagaimana dia bisa memaksa 2 minggu ke depan itu bisa ada jalan upaya yang lebih positif. Mas Hasib, komentar Anda? Ya, saya sebagai pengamat terus terang melihat apa yang telah disampaikan oleh Mbak Monik ini kan memang dalam kapasitas sebagai pendukung. Nah, sebagai pendukung katakanlah Israel tidak bisa melihat view-nya lebih banyak gitu. Jadi, kalau Anda pendukung siapa, Mas Hasib? Kalau saya mencoba sampai hari ini bisa dicek di seluruh statement dan tulisan saya mencoba berpihak kepada yang saya sebut sebagai nilai peradaban modern. Yang kita anggap kita menghargai keberagaman, kita ingin mengakhiri peperangan. Tidak peduli siapa yang mulai serangan duluan, begitu? Nah, itu nanti konteks yang kita bicarakan. Oke, silakan. Saya berkomentar dalam banyak hal mengenai ini, terus terang karena ingin dan bermimpi ada yang namanya sistem peradaban global yang kita junjung tinggi selama ini, yang tidak lagi rasial, menghargai perbedaan, menghargai yang berbeda-beda. Termasuk saya sampaikan berkali-kali, saya tidak mau statement saya menjadi anti-Smith. Ya. Tapi jangan juga di lain pihak dikembangkan Islamophobia. Nah, ini yang saya bilang betul-betul Mas Doni, kalau kita lihat perkembangan sekarang, saya melihat krisis Timur Tengah sampai yang terbaru adalah perang Iran-Israel. Saya khawatir yang kita sebut sebagai peradaban modern itu sudah betul-betul tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Satu, ya, yang saya lihat elemennya. Satu, di level katakanlah hukumnya sendiri, yang selama ini menjadi penegak daripada peradaban ini, itu sudah tidak mempunyai konstruksi yang utuh, bahkan dilawan oleh orang-orang sendiri. Misalkan sebagai salah satu contohnya, kita bicara PBB. Ya. PBB itu naungan kita semua. Sekarang dalam konteks misalkan Palestina atau Israel atau Gaza yang terakhir, itu PBB sendiri yang berkeluh kesah. Maksudnya kita semua kecuali Amerika dan Israel, begitu? Ya, kurang lebih. Ini yang saya ingin ambil sebagai contohnya ya. Yang pertama, bagaimana keluh kesah daripada pejabat PBB sendiri. Yang kedua, katakanlah sistem hukum yang dilahirkan oleh ICJ. Ya. Memang ICC tidak diikuti oleh semua itu, tapi itu dari mereka yang mengikuti statuta Roma. Tapi selama ini menjadi salah satu penopang daripada yang saya sebut sebagai peradaban modern yang bercita-cita kesetaraan bagi semua. Ya. Salah satu putusan ICC adalah menjadikan Netanyahu, saya tidak mau kepada Israel semua, tapi Netanyahu sebagai orang yang harus bertanggung jawab sebagai DPO. Iya, tahan dulu di situ Mas Hasib. Kesetaraan ini artinya... Sebentar dulu Mas Deni. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Presiden Trump adalah menghukum hakim ini. Mari kita bicara tentang nilai keadaban. Mana mungkin yang namanya hakim dilawan dengan politik? Ini peradaban hukum. Kalau hukum dilawan dengan politik, berakhir hukum. Anda bicara peradaban hukum secara universal kan, bukan hakim di Konoha kan? Kembali kepada hukum yang lampau, abad pertengahan, di mana yang menjadi penentu adalah kekuasaan, bukan hukum. Kita ingin pelan-pelan ini meningkat keadaban kita ini, betul-betul kokoh yang disebut sebagai peradaban modern ini, sehingga saya beda dengan Mbak Monik, nggak masalah. Saya terus terang, Mbak Monik punya begitu dalam konteks kebangsaan kita, nggak masalah. Kebebasan kita nggak masalah. Tapi Mbak Monik juga pasti juga mengikuti bahwa pilihan kita kalau berkaitan dengan Israel adalah
kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Saya nggak pernah mau melebarkan kepada Israel semua, enggak. Jangan, saya juga menyatakan jangan. Tapi yang bertanggung jawab sekarang, kalau Mbak Monik tadi sampaikan, ini kan masyarakat akhirnya melihat sendiri. Oke, yang menjadi korban sipil dalam konteks Iran dengan Israel aja. Berapa korban sipil di Iran, berapa korban sipil di Israel? Itu masyarakat sudah melihat sendiri dan nggak bisa kita khutbai untuk nggak boleh mengatakan ini semua. Ya, Nggak usah bandingkan di antara korban di Israel dengan korban Iran di Palestina, nggak usah. Kesampingkan itu dulu. ya, Ini apple to apple-nya aja, coba bandingkan. Oke. Saya ingin ya begini, kalau tapi itu terpulang kepada Mbak Monik ya, karena pilihan kita masing-masing. Saya ingin mengatakan yang benar daripada Israel itu adalah benar. Kalau memang itu adalah benar, yang salah daripada Palestina, kalau memang itu adalah salah. ya. Begitu juga. Saya pinjam statementnya Mas Hasib tadi soal tidak ada